Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bertemu dengan Om Yus. Meskipun kita sedang beribadah di rumah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi sukacita kita untuk pergi terus ke sekolah minggu adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita mau menyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Siap? Laskar Kristus, kita berdiri. Siap Om Farol? Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Oke adik-adik, masih kuat diri kan? Masih semangat kan kita untuk memuji Tuhan? Kita mau angkat lagu pujian lagi, kita mau nyanyi lagu Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Tahu kan? Oke, kita mulai. Siap. Oke. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih. Oke adik-adik, kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Kami boleh pada minggu ini kami boleh beribadah Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, tengah hingga pada akhirnya nanti, supaya melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, meskipun kita beribadah di rumah, tapi Om Yus percaya kita tetap semangat, kita tetap bergembira, bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, siap? Semuanya bersemangat ya. Farol. Ya. Semuanya gerak. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari.
bertidot menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidot menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidot menari. Oke, terima kasih. Adik-adik, kita mau mengucapkan hukum kasih, semuanya kita berdiri. Kita ucapkan hukum kasih secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Oke adik-adik, masih pada semangat kan? Kita mau angkat lagu pujian lagi buat Tuhan. Kita mau katakan, adalah sukacita di hatiku. Oke, siap. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Katakan lagi, adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kita. Adik-adik memberikan persembahannya, ditaruh di amplop atau dimanapun, supaya nanti pada saat kita masuk, kita membawa persembahan kita. Untuk mengiringi persembahan kita mau angkat lagu pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Siap musik. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan meskipun rumah kami masing-masing Tuhan. Bapa, kami juga pada saat ini telah memberikan persembahan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan yang terbaik Tuhan, dan kami juga pada saat ini memberikan yang terbaik dari kami Tuhan, walaupun sedikit tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan mau menerimanya Tuhan. Kami berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya persembahan kami ini Tuhan dapat berguna bagi perkembangan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Ini doa kami yang kami serahkan dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Siap? Musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Oke, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau masih terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba yang akan membawakan firman-Mu. Urapi dengan darah-Mu yang kudus, bukan dengan kuat gagah hamba, tapi kuasa Roh Kudus yang akan menyertai. Berkati juga adik-adik Tuhan, Engkau mau memberikan mereka hikmat Tuhan, sehingga firman ini tidak menjadi sia-sia. Berfirman bagi kami semua Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat minggu kemarin itu kita memperingati hari apa ya? Oh, hari apa ya? Betul, hari Paskah. Paskah itu adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Wah, Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa-kuasa maut. Nah, adik-adik, itu sayangnya Tuhan Yesus kepada kita umat manusia. Yuk, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita buka Injil Markus 16 ayat 9 sampai 18. Ya, Tang tadian bacakan ya. Judulnya, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, demikian firman Tuhan untuk minggu pagi hari ini adik-adik. Firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tadi sudah kita baca firman Tuhan. Berapa kali tadi Tuhan Yesus menampakkan dirinya? Ayo, siapa yang tahu? Ya. Oke, yang pertama, tadi kan setelah Tuhan Yesus bangkit, terus Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Wah, adik-adik, Maria Magdalena adalah orang wanita yang sangat setia kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib, waktu Tuhan Yesus dikubur, dia setia mendampingi Tuhan Yesus. Nah, dia adalah orang yang pertama yang Tuhan Yesus tampakkan. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada Maria Magdalena. Wah, adik-adik, Maria Magdalena sangat terkejut, tetapi dalam hatinya juga dia sangat bahagia. Nah, dia terkejut dan sangat bahagia. Hah? Tuhanku telah hidup, Tuhanku telah bangkit. Wah, adik-adik, dia sangat sukacita adik-adik ya. Tadinya dia sedih, dia berkabung, dia menjadi bahagia. Wah, dia berlari adik-adik. Dia berlari mencari murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, setelah ketemu dia ceritakan, "Hei, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah bangkit dan hidup. Kita nggak boleh lagi bersedih. Tuhan Yesus telah mengalahkan semua maut." Wah, adik-adik, tapi murid-murid yang lain tidak percaya. Nggak mungkin, Tuhan Yesus itu sudah mati, nggak mungkin dia bangkit. Nah kan, terus Tuhan Yesus tahu isi hati murid-muridnya. Mereka belum percaya kalau aku sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi untuk yang kedua kalinya. Siapa dia? Ini dia adik-adik. 2 orang murid Tuhan Yesus yang sedang melakukan perjalanan keluar kota. Ini dia fotonya. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid Tuhan Yesus ini. Tadinya kedua murid juga tidak percaya. Benar nih Tuhan Yesus? Benar. Tapi adik-adik dia tetap yakin. Akhirnya dia yakin. Benar. Oh benar, Tuhan Yesus ini. Ini Tuhan Yesus yang kemarin mati di kayu salib, sekarang sudah bangkit. Wah, mereka juga bersorak-sorai, mereka bergembira, mereka lari lagi adik-adik. Mereka berlari mau menceritakan kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia ceritakan ke murid-murid yang lain. Terus, tapi adik-adik, dia kan ceritanya gini, bener loh, Tuhan Yesus tadi ketemuin kita, Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah hidup. Tapi yang lain, nggak mungkin, Tuhan Yesus itu sudah mati, bilang gitu kan. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah 2 kali nih dikasih tanda, tapi murid-muridnya belum percaya. Akhirnya yang ketiga kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke 11 murid Tuhan Yesus nih. 11 murid Tuhan Yesus yang sedang makan bersama. Nah, adik-adik, mereka terkejut, mereka kaget. Benar ini, benar Tuhan Yesus, Tuhanku yang hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang difirmankannya semuanya diamini adik-adik. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita adik-adik. Nah, adik-adik, setelah murid Tuhan Yesus yang tadinya tidak percaya, akhirnya mereka percaya karena mereka melihat sendiri tubuh Kristus. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, sekarang kamu pergi ke seluruh dunia,
kabarkan berita sukacita bahwa aku telah bangkit dan hidup. Aku akan menyertai setiap orang yang percaya kepadaku. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan mengatakan bahwa 3 kali Tuhan Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit. Nah, apa ya kesimpulan kita untuk firman saat ini? Yang pertama, adik-adik harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup. Percaya adik-adik? Kotan tadi yang sangat percaya. Yang kedua, adik-adik itu dapat menjadi seperti mulut Tuhan Yesus yang tadi, menyebarkan firman Tuhan, berita sukacita. Dengan cara apa? Adik-adik kan masih sekolah, menjadi anak yang baik, anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus. Kalau mamanya bilang ayo belajar, adik-adik belajar. Terus tunjukkan perilaku adik-adik yang baik. Jangan malah jahilin temennya, malah temennya diusil-usilin. Tapi kita harus menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang baik. Nah, adik-adik, dengan kondisi yang saat ini, kita kan nggak boleh keluar rumah ya adik-adik ya. Kita nggak boleh berkerumun, nggak boleh berkumpul dengan banyak orang. Nah, Tante yakin dan percaya adik-adik bahwa di balik semua ini Tuhan pasti siapkan yang terbaik buat kita. Kita mau amini firman Tuhan untuk pagi ini. Yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, mengajarkan kami untuk kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup bagi kami. Tuhan Yesus begitu sangat menyayangi kami semua Tuhan. Bapa, kami mau tetap setia kepadamu ya Bapa. Kami mau tetap taat kepada firman-Mu ya Bapa. Apapun Tuhan, baik suka maupun duka, kami mau tetap percaya dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada pagi hari ini. Kami mau datang hanya kepadamu saja ya Bapa. Hanya kepadamu Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Sebab Dia hidup ada hari esok. Siap ya? 1, 2, 3. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Allah. Kami boleh memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini hamba mau berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan ya Allah. Berikanlah mereka damai sejahtera ya Allah. Dan biarlah mereka Bapa tetap bersuka cita Tuhan. Dengan kondisi yang ada saat ini Tuhan, kami mau serahkan Bapa kehidupan kami hanya ke tangan-Mu. Berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin bangsa kami ya Allah. Sehingga Bapa, virus corona ini Bapa dapat berlalu Tuhan. Dan kami kembali Bapa dapat berkumpul Tuhan,
beribadah di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berdoa Tuhan buat mama, papa, buat adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kau berikan mereka juga kesehatan Tuhan, Kau memberkati pekerjaan mereka, dan membawa anak-anak mereka untuk lebih dekat lagi kepadamu. Bapa, sungguh besar Bapa kasih anugerah-Mu atas kami. Kami mau serahkan Bapa kehidupan kami. Saat ini Bapa hanya ke tangan-Mu ya Allah, karena Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak akan tinggalkan kami, tapi Engkau akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, mempunyai Allah yang hidup, mempunyai Allah yang sangat luar biasa baiknya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Hanya ke tangan-Mu saja Bapa, Engkau mau pimpin kami, untuk kami boleh memasuki minggu yang baru ini dengan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Adik-adik terimalah berkat dari Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa akan menyertai Tante Adian, Om Ius, dan adik-adik sekolah minggu, Mama Papa saat ini, sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.